Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu produk unggulan kita Biosoltamak Premium. Dengan diaplikasikan pada tanaman kebanggaan Indonesia, yaitu perkebunan kelapa sawit. Ya, kita mulai. Cara aplikasi pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman kelapa sawit. Indonesia berbangga karena memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan produksi CPO terbesar di dunia. Data ini menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit Indonesia lebih dari 46 juta ton pada tahun 2022. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Namun fakta nyata yang terjadi pada tanaman kelapa sawit di Indonesia, produksinya belum optimal dan biaya pemupukan masih mahal karena pupuk untuk perkebunan kelapa sawit tidak termasuk dari fasilitas pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga biaya pemupukannya sangat besar. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam budidaya kelapa sawit. 1. Bibit berkualitas. 2. Lahan yang cocok. 3. Jarak tanam yang tepat. 4. Pemupukan 5 tepat. 5. Metode pruning. 6. Mengatasi masalah pembatas. 7. Cara panen yang tepat. Kita mulai yang pertama. Bibit berkualitas. Ya, untuk menghasilkan tanaman pupuk kelapa sawit dengan hasil optimal diperlukan bibit yang sangat berkualitas. Saya kira di pasaran sudah ada bibit yang sangat berkualitas. Kemudian yang kedua, lahan yang cocok. Jadi kalau untuk menanam kelapa sawit ternyata tidak semua lahan cocok untuk menanam kelapa sawit. Harus kita tentukan lahan terbaik untuk memilih penanaman kelapa sawit. Yang ketiga, jarak tanam yang tepat. Untuk menanam kelapa sawit juga ada jarak tanam yang cocok seperti pada gambar ini dengan ukuran yang tepat. Sehingga dalam 1 hektar kurang lebih 135 pohon. Kemudian yang keempat, pemupukan 5 tepat. Jadi untuk menghasilkan tanaman sawit dengan hasil produksi optimal diperlukan pemupukan 5 tepat. Ini nanti yang akan kita bahas secara detail. Kemudian yang keenam, metode pruning atau pemangkasan dahan kelapa sawit. Supaya kelapa sawitnya bisa berproduksi secara optimal. Kemudian yang keenam, mengatasi masalah pembatas. Apa saja masalah pembatas seperti gulma, tergenang air, ya diserang hama, dan lain-lain. Semuanya harus diatasi. Kemudian yang ketujuh, cara panen yang tepat. Jadi untuk panen kelapa sawit harus benar-benar buahnya matang sempurna. Kemudian cara panennya tepat, ya supaya setelah dipanen kelapa sawit masih bisa berproduksi lagi terus-menerus secara optimal. Kali ini kita akan fokus pada pemupukan 5 tepat. Setiap tanaman untuk tumbuh dan menghasilkan secara optimal membutuhkan unsur hara esensial. Kebutuhan unsur hara esensial memang berbeda pada setiap tanaman, tergantung jenis tanaman dan sasaran hasil panennya, termasuk kelapa sawit. Yang paling diutamakan dalam aplikasi pemupukan setelah memastikan semua jenis kebutuhan unsur hara esensial yang dibutuhkan tanaman diberikan melalui pemupukan. Unsur hara esensial terdiri dari unsur makro sekunder, dan unsur mikro. Unsur makro, nitrogen, fosfor dan kalium atau disebut dengan NPK. Kemudian unsur makrosekunder yaitu sulfur atau S, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca. Unsur mikro, borong atau B, zinc atau Zn, mangan atau Mn, tembaga atau Cu, molybdenum atau Mo, natrium atau Na, dan aluminium atau Ai. Kesemuanya ini harus tersedia dan disajikan dalam pemupukan untuk tanaman kelapa sawit. Biaya pemupukan dan potensi hasil serta keuntungan bersih per hektar per tahun kami akan tampilkan salah satu video testimoni petani kelapa sawit berikut ini. Ini pemupukannya adalah 9 kilo guys ya. Jadi 9 kilo itu ini terdiri dari
urea, TSP, KCL, dolomit, borat, seperti itu guys. Jadi berapa sih potensi panen dalam 1 tahun 1 hektar kebun sawit itu? Jadi kalau menggunakan bibit unggul yang saya alami ini dengan bibit marihat yang hambi ini ya guys ya, yaitu adalah bisa menembus sampai 30 ton guys setahunnya. Jadi setahun itu adalah 30 ton dikalikan 2000 guys ya. Jadi kalau harganya 2000 guys, kalau harganya kan berubah-ubah seperti itu. Jadi kita nggak bisa memastikan seperti itu ya. Jadi jumlah uangnya itu yang kita dapatkan 60 juta rupiah guys. Jadi itu adalah 30 ton dikali 2000 itu 60 juta rupiah. Bisa juga 36 ton 34, tapi saya ambil yang positifnya saja 30 ton ya guys ya. Jadi di sini untuk pengeluarannya sendiri itu ada di upah panen guys. Jadi 30 ton itu dikalikan 250 rupiah sekali panen itu untuk upah pemanennya dan upah yang ngangkutnya itu segitu guys. Kalau di tempat saya itu adalah 7.500.000 ya guys ya. Nah, untuk upah tukang pupuk obat-obatan gulma saya total itu adalah sekitar 2 juta guys ya. Jadi untuk upah panen, upah tukang pupuk obat-obatan itu adalah totalnya 9.500.000 ya guys ya. Nah, baik, sekarang ke pupuk ya guys ya, adalah yang paling besar ya guys ya. Ini adalah urea guys. Urea itu harganya 500.000 dikalikan 8 sak itu adalah 2 juta guys ya. Untuk TSP sendiri itu pakai Pertipos kalau kita guys itu 200.000 dikali 6 sak itu 1.200.000 guys. Untuk KCL itu 900.000 dikali 8 sak itu 7.200.000 guys. Karena memang kalau udah berproduksi seperti ini adalah KCL-nya yang paling penting guys. Dan untuk dolomit itu adalah murah guys ya. Dolomit itu ada yang 35.000, ada juga yang 60.000 ya guys ya. Itu adalah dikalikan 3 kilo dalam setahun itu aplikasi pemupukannya sekali guys ya. Untuk dolomit itu 6 sak itu 360.000 guys. Nah, untuk borat ini 5 kilo guys dalam 1 tahun ini. Jadi dikalikan 30.000 itu adalah 150.000. Jadi berapa sih pendapatannya? Jadi totalnya tadi guys ya, untuk pupuk belanja modal pupuk itu adalah 10.910.000 ditambahkan dengan 9.500.000. Jadi adalah jumlahnya itu 20.410 guys ya, untuk pengeluaran 1 tahun. Jadi kalau kita totalkan itu pendapatan bersih 60 juta tadi dikurangi biaya operasional upah panen 7.500.000, upah tukang dan pupuk obat-obatan pengendalian gulma 2 juta, terus dikurangi lagi dengan upah pupuk 10.910.000. Jadi totalnya pendapatan itu adalah 39.590.000 ya guys ya. Nah, 39.590.000 itu kalau dibagi dengan 12 bulan itu kira-kira 3.299.166 rupiah. Begitu guys ya. Mungkin untuk di tempat lain mungkin berbeda dengan perhitungan saya, atau yang lebih mudahnya dengan memakai pupuk KCL NPK atau seperti apa itu beda ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya proyeksinya. Dari video tersebut dapat disimpulkan, dengan menggunakan pupuk kimia seperti pupuk tunggal pada kelapa sawit seperti biasanya membutuhkan skill khusus, apalagi pupuk kimia membutuhkan ketepatan dalam meracik agar terjadi komposisi dan dosis yang tepat, karena jika tidak akan berdampak buruk pada tanaman. Jadi petani harus memiliki skill dalam meracik kalau menggunakan pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu satu kemasan itu saja satu jenis, satu kemasan satu jenis. Dengan banyaknya kebutuhan esensial tadi, begitu banyak jenis pupuk yang harus dibeli dan diracik. Itu rumit sekali dan butuhkan keahlian khusus oleh petani. Nah,
Sekarang kami memperkenalkan pupuk yang sangat luar biasa, yaitu pupuk Biosoltamak Premium yang diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Pupuk Biosoltamak Premium adalah pupuk super aktif, makro dan mikro, lengkap sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam proses produksi dengan komposisi yang tepat dan memberikan kinerja nyata pada tanaman sehingga mencapai hasil yang optimal. Bahan baku, kandungan unsur dan komposisi pupuk Biosoltamak Premium mengandung unsur makro utama seperti nitrogen, fosfor, kalium, unsur makro sekunder seperti sulfur, magnesium, kalsium, unsur mikro seperti borong, zinc, mangan, tembaga, molibdenum, natrium, dan aluminium. Bahan baku utama pupuk organik super aktif Biosoltamak Premium 100% ramah lingkungan, berbahan baku tanaman obat rempah-rempah, diperkaya unsur mikroba super aktif plus makro dan mikronutrien, diproses dengan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Inilah unsur-unsur pupuk Biosoltamak Premium. Kandungan unsur ini ada dalam kemasan. Selanjutnya, pupuk Biosoltamak Premium sudah mendapatkan izin edar dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian sudah mendapatkan sertifikat pupuk organik. Hasil uji coba kualitatif dan kuantitatif dari Laboratorium Institut Teknologi Bandung. Di sini disimpulkan bahwa ternyata pupuk Biosoltamak Premium kaya akan kandungan beberapa jenis mikroba. Dari angka sini terlihat bahwa ada beberapa jenis mikroba di dalamnya dengan kandungan yang begitu kaya jumlahnya. Sampai 10 pangkat 10, artinya setiap satu jenis mikroba jumlahnya miliaran. Itu diuji coba per setiap 1 gram pupuk Biosoltamak Premium. Padahal dalam satu kemasan kecil itu hanya 30 gram. Berarti tinggal dikali 30. Kalau untuk kelapa sawit membutuhkan 18 tub, tinggal kali 18. Ini luar biasa. Manfaat pupuk Biosoltamak Premium. 1. Memperbaiki kesuburan tanah atau lahan pertanian. 2. Meningkatkan kualitas hasil produksi panen. 3. Meningkatkan kuantitas produksi hasil panen. 4. Menurunkan biaya produksi. 5. Mempercepat waktu panen. 6. Meningkatkan imunitas tanaman. 7. Menyimbangkan ekosistem tanah. Dan 8. Mereklamasi tanah yang tidak subur. Berikut ini kami jelaskan keistimewaan pupuk Biosoltamak Premium yang sering kami sebut dengan 5M. M yang pertama, murah harganya. Karena dibanding menggunakan pupuk konvensional yang biasa digunakan oleh para petani, biayanya lebih murah. Nanti ada hitungannya. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan dan mengaplikasikannya. Jadi dengan produksi yang tidak terbatas karena bahan bakunya sangat melimpah dan pengirimannya mudah karena volumenya kecil, beratnya ringan, mudah distribusikan dan biaya distribusinya murah sehingga mudah didapatkan. Kemudian selanjutnya untuk aplikasi pupuk ini juga caranya mudah, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian mutakhir teknologinya. Dibanding pupuk organik yang beredar di pasaran saat ini, mereka rata-rata menggunakan pupuk cair. Pupuk cair itu sulit pengirimannya, kemudian teknologinya masih teknologi lama. Berbeda dengan pupuk Biosoltamak Premium, di mana dalam bentuk padat, kemudian setelah sampai di petani, baru dicairkan menjadi biang, kemudian selanjutnya diaplikasikan pada tanaman. Sehingga dengan teknologi seperti ini, ya selain kandungannya lebih kaya, kemudian lebih lengkap, lebih mudah mengaplikasikannya, lebih ringan mendistribusikannya, dan lebih ringan biaya distribusinya. Kemudian yang kelima, makmur petaninya. Dengan menghemat biaya pemupukan. Dengan hasil yang melimpah. Dengan teknologi yang mutakhir. Dengan cara yang sangat mudah. Kemudian petani juga bisa terlibat dalam bisnis pupuk ini. Karena pupuk ini bisa direkomendasikan sesama petani kelapa sawit. Ketika kita rekomendasikan ke mereka dan mereka menggunakan pupuk ini,
ya rekan-rekan para petani juga bisa mendapatkan bonus dari sistem bisnis ini. Oke, kita lanjut. Cara aplikasi pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman kelapa sawit yang kami sebut dengan 5 tepat. Yang pertama, tepat cara. Cara pemupukan pupuk konvensional dengan NPK yaitu dengan cara mencangkul 3 lubang sedalam 15 cm di sekitar batang atau di sekitar pohon dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari pangkal batang, lalu dimasukkan pupuk kemudian tutup kembali dengan tanah seperti pada gambar ini. Nah, dengan cara seperti ini pupuknya akan ditutup kembali, tidak menguap dan tidak hanyut kena banjir. Berbeda kalau ditabur, bisa hanyut kena banjir dan bisa menguap. Nah, kemudian untuk aplikasi pupuk Biosoltamak Premium, kita bisa semprotkan dari atas dengan drone atau bisa juga menggunakan tangki semprot manual, ya disemprotkan ke daun dan ke tandan buah, atau bisa juga dengan disuntikkan pada batang, atau bisa juga disemprotkan dengan mobil tangki. Nanti ada penjelasan lebih detail. Oke. Nah, kemudian yang kedua, tepat waktu. Pemupukan konvensional NPK dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu setiap 4 bulan sekali. Nah, kemudian aplikasi Biosoltamak Premium dengan semprot atau siram tandan buah, batang dan pangkal pohon dilakukan 4 kali setahun atau setiap 3 bulan sekali. Untuk penyemprotan daun atau pada stomata dilakukan 6 kali setahun atau setiap 2 bulan sekali. Penyemprotan pada daun stomata dilakukan 6 tahun sekali dan caranya adalah ketika stomata terbuka, yaitu pagi dan sore hari. Kalau pagi sebelum jam 9 pagi dan sore hari setelah jam 3 sore. Kemudian tepat jenis. Dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium, tidak banyak lagi jenis pupuk yang digunakan seperti testimoninya petani kelapa sawit tadi. Cukup dengan 2 jenis pupuk saja. Ya, NPK juga digunakan sedikit, yaitu hanya 25% ditambah dengan Biosoltamak Premium. Jadi sangat praktis karena jenisnya cuma ada 2. Kemudian tepat dosis. NPK dosis hanya 0,5 kg per sekali aplikasi atau per lubang, masing-masing 250 gram per lubang untuk 3 kali lubang per pohon. Jadi aplikasi berikutnya lubangnya berbeda, berputar, jadi sekeliling lubang nanti setelah 3 kali aplikasi setahun itu berputar. Kemudian penggunaan pupuk Biosoltamak Premium 3 tub per sekali aplikasi disemprotkan ke daun, ke batang, ke tandang, ya dengan berbagai cara seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau untuk stomata dilakukan 6 kali setahun dengan 2 tub. Kemudian tepat sasaran. Sasaran utama dalam pemupukan kelapa sawit adalah buah yang lebat atau diistilahkan petani dengan buah keliling. Sekelilingnya lengkap penuh dengan buah. Kemudian tandan yang besar, hasil timbangan yang lebih berat serta kualitas buah terbaik. Nah, dengan sasaran ini maka petani bisa lebih untung karena harganya juga lebih mahal. Nah, sekarang mari kita lihat perbandingan biaya. Dengan aplikasi menggunakan campuran lengkap dari berbagai jenis pupuk tunggal. Ini biayanya ternyata sangat mahal, lebih dari 10 juta. Ditambah lagi misalnya kalau panen 30 ton, ya biaya panennya 7,5 juta karena rata-rata biaya panen itu tergantung kondisi tanamannya, Rp250 per kilogram. Jadi kalau panennya 30 ton sekitar 7,5 juta. Jika dijumlahkan semua pengeluaran ini lebih dari 20 juta, 20.410.000. Nah, kemudian diasumsikan hasilnya 30 ton kali 2.000, ya hasilnya 60 juta dikurangi dengan biaya-biaya. Tadi biaya pupuk dan biaya panen, biaya perawatan dan lain-lain, ya bersihnya 39.500 sekian. Itu kalau menggunakan pupuk konvensional biasa atau pupuk tunggal yang dicampur-campur berbagai jenis dengan segala kerumitannya. Berbeda dengan aplikasi pupuk Biosoltamak Premium, biayanya ternyata lebih murah. Ya, lebih hemat. Ya, total biayanya hanya sekitar 17.030.000. Ya, ini
sudah termasuk dengan biaya panen ya dengan hasil yang sangat meningkat dengan asumsi yang sebelumnya 30 ton naik menjadi 36 ton. Jadi hasil 72 juta dikurangi 17 juta 30 ribu hasilnya 54 juta 970 ribu. Ada selisih yang sangat besar lebih dari 14 juta 500 setiap 1 hektar. Bayangkan kalau Anda punya puluhan hektar, ratusan hektar, ribuan hektar dikali 14 juta setengah lebih. Ini luar biasa. Selisih yang akan menjadi keuntungan petani jika menggunakan pupuk biosoltama premium dan menghemat pupuk NPK yang selama ini digunakan menjadi hanya 25% saja. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi pupuk biosoltama premium untuk tanaman kelapa sawit. Ternyata biayanya murah, aplikasi mudah, panen melimpah. Ya, rekan-rekan semua para petani kelapa sawit dimanapun Anda berada. Silahkan menggunakan pupuk biosoltama premium untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena biayanya murah, aplikasi mudah, dan panen melimpah. Silahkan menghubungi orang yang men-share video ini untuk mendapatkan pupuk biosoltama premium. Jangan lupa ikuti petunjuk dan tata cara yang saya sudah sampaikan tadi. Selanjutnya bisa berkonsultasi dengan kami untuk cara pengaplikasian lebih detail. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.